Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng dan mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis dalam tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku mengirim kamu kepada yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu menyampaikan pesan ini, biarlah bukan daripada hikmat manusia, tapi kuasa Roh Kudus yang membuka mata hati kami semua, pengertian kami, supaya kami dapat mengerti arti daripada apa yang Engkau ingin kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah kami, inilah hamba-Mu, berbicaralah dan kami siap untuk menerima dan bertumbuh di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan amin. Saudara-saudara, ada 4 hal yang saya rindu bagikan. Kalau tentang bangkit, kapan dia bangkit, semua sudah berulang-ulang kita mendengarnya, bukan? Tetapi di sini saya akan membagikan ada poin sesudah ia bangkit ini, ya. Jadi pagi-pagi, ya hari Minggu kita di sini ya. Ini sudah terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Pagi-pagi masih gelap, mungkin jam 5 pagi ya. Dan sekarang udah jam 10, berarti Tuhan Yesus sudah mengunjungi beberapa teman-teman orang-orang yang lain ya, termasuk Maria Magdalena dan yang lain-lain. Nah, saat ini murid-murid itu ada di satu ruangan, mereka itu dalam perasaan masih ada tertakut, goncang, trauma, melihat bagaimana guru mereka dianiaya hari Jumat itu, dari Kamis malam sampai Jumat. Jadi mereka masih dalam keadaan tertutup pintu karena mereka orang-orang Galilea yang tinggal di Yerusalem. Ada perasaan takut. Nah, pada waktu mereka sedang takut, tiba-tiba muncullah Yesus di situ. Dikatakan di Yohanes bahwa pintu semuanya sedang terkunci. Saya ingin menerangkan satu poin, ada 4 poin yang saya rindu bagikan hari ini. Tuhan Yesus itu bangkit dengan tubuh sorgawi. Tubuh yang dikuburkan itu boleh dibilang sudah hancur. Karena waktu penganiayaan dan disalibkan itu boleh dibilang itu hancur. Ya, kalau tunggu secara natural untuk sembuh terlalu lama, bukan? Tetapi pada waktu kebangkitan itu Tuhan Yesus
memiliki tubuh surgawi. Saudara bingung, loh gimana sih tubuh surgawi ini? Saya hanya ingin menerangkan untuk memberikan. Saat saudara menanam satu benih kecil, pernah nggak saudara bisa lihat itu apa yang ada di situ? Tapi pada waktu dia tumbuh, dia bisa menjadi pohon dan menghasilkan buah-buah. Benar kan? Sekarang saya contoh, kita semua yang lahir di sini, pernah nggak kita mengerti bahwa dari yang kecil antara papa mama kita bisa ada badan yang besar-besar begini. Benar kan? Jadi semua hal itu tidak usah harus masuk akal dulu. Otak kita ini sangat terbatas. Sangat terbatas sekali. Yang dalam otak kita aja para ahli neurologi yang paling hebat pun masih banyak tidak bisa mengerti tentang otak kita. Tetapi puji Tuhan kita mau pakai otak kita, bukan? Ya, kalau kita tidak mengerti dan kita tidak usah pakai itu yang bahaya. Benar kan? Luar biasa. Berarti Tuhan itu bangkit dengan tubuh surgawi. Dan firman Tuhan katakan bahwa barang siapa, karena ia yang sulung atau yang disebut cetakan yang pertama, maka kita yang selanjutnya akan juga bangkit dengan cara yang sama. Saudara mungkin bingung ya, buktinya kita mati, kita kan ada yang dibakar, ada yang kubur, tubuhnya sudah hancur. Benar kan? Hanya tulang begitu aja, mana bisa kayak gitu. Nothing is impossible with God. Di dunia ini, alam semesta ini, firman Tuhan katakan dengan berfirman, sepatah kata, jadi maka jadi. Kita harus percaya itu. Ingat, kepercayaan kita tidak berdasarkan saja semuanya logika yang bisa dimengerti oleh manusia. Benar enggak? Ada yang namanya faktor ketaatan dan percaya meskipun tidak melihat. Thomas bilang begini, kalau aku tidak melihat dia sendiri secara jasmani, aku mencucukkan ya tanganku di lambungnya, di jarinya, aku tidak percaya. Yang kedua kali Tuhan Yesus muncul, mereka sedang di kamar yang sama. Pertama kali Thomas nggak ada, mungkin sedang disuruh untuk pergi beli Kentucky. Oh, pada waktu yang kedua, benar? Dia ada, dan pada waktu Tuhan bilang, inilah Thomas, tanganku dan lambungku. Dia tidak berani sentuh lagi, dia berlutut, dia bilang, oh Tuhanku, Allahku. Benar kan? Luar biasa. Bahwa banyak hal yang kita tidak mengerti. Nah, tubuh ini, kalau saudara baca tadi, ya, dia bisa makan. Makan ikan. Mereka bilang, hanya tubuh jasmani yang bisa makan kan? Saudara, saya hanya percaya apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa ia makan, ia makan. Banyak hal kita belum mengerti yang akan datang. Saudara tahu hanya manusia ini punya pengetahuan hanya sebatas bumi ini saja. Yang namanya ini Mars yang paling dekat ini aja juga masih sulit untuk dimengerti. Apalagi untuk mengerti hal-hal surgawi. Yang pasti orang-orang percaya kita beriman. Dan firman Tuhan katakan bahwa yang dari debu akan kembali dari debu. Tapi yang dari sorga akan kembali ke sorga. Jadi kita ini semua ya akan ke sorga. Dan dengan tubuh yang dari debu ini ada beda, dia punya dimensinya. Di dunia dimensinya panjang, tinggi, dan lebar. Tapi di sorga ada yang jauh lebih mulia dari itu semua. Saudara bisa bayangkan malaikat, ya, malaikat itu kan makhluk ciptaan Tuhan, tapi ia kalau mau menunjukkan dirinya sebagai manusia bisa. Di perjanjian lama berulang-ulang kali ia menunjukkan kepada Yosua waktu mau perang, ia mau menghancurkan Sodom dan Gomora, bertemu dengan Abraham banyak kali kan. Luar biasa. Jadi banyak hal masih belum kita mengerti. Yang kita butuhkan sekarang seperti Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi dia percaya. Nah sekarang hal kedua yang saya rindu ingin bagikan lagi, karena mengingat waktu saya harus akan selesai,
Yes. Ada satu kata, ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Loh, ini murid-murid sudah lihat, tapi tidak mengerti. Tuhan Yesus sudah berulang-ulang kali katakan bahwa aku akan mati dan bangkit. Aku akan dianiaya oleh tua-tua orang Yahudi, tapi aku akan bangkit. Mereka masih belum nangkap. Sampai ada di ayat yang ke-31 sebelum itu, murid-murid yang sedang berjalan ke Emmaus, mereka sudah bicara dengan Tuhan Yesus. Sampai pada waktu Tuhan Yesus berdoa dan mereka baru lihat, wow, ini dia yang sudah bangkit. Padahal sudah bercakap-cakap, mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Kenapa sampai murid-murid itu bisa tidak kenal Tuhan Yesus? Karena pikiran mereka sedang tertuju kepada hal-hal yang lain. Mereka anggap Tuhan Yesus yang Mesias yang mereka akan percayain, yang akan menyelamatkan mereka itu adalah Mesias yang datang untuk bangkitkan orang Israel untuk melawan penjajahan Romawi dan mengalahkan. Itulah mereka punya. Jadi political Mesias. Padahal yang Tuhan punya adalah Mesias yang menyelamatkan manusia, bukan saja orang Yahudi, tapi segala bangsa di muka bumi ini dari dosa manusia yang mengikat manusia dan memberikan manusia kehidupan dan kehidupan kekal selama-lamanya. Bukan hanya mengalahkan Romawi, habis itu nanti ada kerajaan ladang lain lagi untuk menghancurkan lagi, kan berputar-putar kalau saudara baca tentang sejarah Israel itu. Saudara-saudara yang dikasihi. Jadi di sini pengertian murid-murid itu harus dibukakan. Baru mata mereka melihat. Saudara tahu bahwa saya dalam pengalaman hidup saya banyak bicara Injil ini kepada banyak orang. Tetapi hanya sebagian saja yang dapat mengerti dan menangkapnya. Yang lainnya seperti orang bilang masuk sini keluar sini. Atau ada sesuatu yang membuta, ada veil, ada cadang yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat siapakah Yesus Kristus, siapakah Roh Kudus itu, arti dari kematian dan kebangkitannya. Sama seperti Paulus sebelum dia menjadi bertemu dengan Yesus secara pribadi, dia penganiaya jemaat. Kenapa? Yang dia lihat bahwa ini adalah agama yang akan ada pengajaran yang akan mengalahkan Yahudiismenya, Judaismenya dia. Saudara-saudara, ini luar biasa. Jadi saudara dan saya, untuk makin mengerti, atau yang saat ini belum mengerti, katakan kepada Tuhan, saya mau buka hati, saya mau rendah hati, supaya Tuhan memberikan pengertian itu. Karena saudara-saudara, saya selalu memikirkan, ada ayat yang berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kita kan pikir manusia, wah kita pilih aja semaunya kita kan, tidak atau apa. No, kalau tanpa Tuhan yang memilih kita, tanpa Tuhan yang berinisiatif untuk datang, untuk menyelamatkan kita, kita semua manusia masih terhilang di muka bumi ini. Jadi kita di sini yang sudah mengenal dia, kita perlu bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi muridnya, menjadi pengikutnya Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara-saudara. Jadi kalau yang belum, kenapa kok baca firman Tuhan nggak mengerti-mengerti, ya berapa banyak bilang, saya baca saya nggak ngerti. Kenapa? Karena kalau baca, minta Roh Kudus untuk memberikan kita pengertian. Jangan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa. Saudara baca ini beberapa ayat sudah langsung ketiduran saudara. Benar kan? Alamin itu. Jadi jangan pakai itu untuk obat tidur, oke? Kalau mau belajar itu katakan, Tuhan saya mau. Ingat loh, saya sudah baca Alkitab sebelum saya terima Tuhan Yesus. Tapi saya tidak mengerti. Tapi sesudah Roh Kudus saya memberikan hidup saya kepada Tuhan, semua ayat ini seperti hidup bagi saya. Luar biasa kan, bukan kan? Saudara alami itu dalam hidup ini. Jadi kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan, bukan firman Tuhan ya yang salah atau kurang.
Karena kitanya yang masih gelap. Oke? Kenapa? Pikiran kita mau bagaimana baca firman Tuhan. Yang baca firman Tuhan tetapi yang pikirkan dagangan, uang ini belum bayar, ini mana bisa nangkap. Kalau mau baca katakan, Tuhan saya buka hati jiwa, berikan pengertian kepada saya. Hal ketiga yang saya ingin baca di sini, yaitu ayat 47. Ini pesan sesudah Tuhan Yesus bangkit. Dan lagi ayat 47, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa dari Yerusalem dan kamu adalah saksi dari semuanya itu. Saudara bisa lihat di sini bahwa sesudah Tuhan Yesus bangkit, yang paling utama ia bicarakan itu bagaimana misi keselamatan yang sudah ia kerjakan dan genapi itu harus dilanjutkan dari ke segala bangsa dan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Saudara bayangkan, itu berarti dia mengerti bahwa di abad ke-21 di Cheltenham ini ada orang yang sedang butuh berita ini. Kalau coba bayangkan kalau berita itu diputus di abad pertama, kedua atau ketiga waktu penganiayaan atau pada waktu kita tidak ada lagi kan? Benar kan? Hanya cerita dongeng kan? Tapi ini benar bahwa dia hidup. Dan berita ini yang banyak orang pikir, oh kalau begitu Tuhan yang sampaikan atau orang-orang tertentu aja. Mungkin Frederick gitu aja, yang lain tidak usah. Padahal ini dikatakan berita ini ya berita keselamatan. Berita ini apa? Di sini katakan apa? Berita tentang pertobatan. Berarti seluruh manusia untuk mau masuk kerajaan sorga, mau ambil bagian dalam kasih karunia Tuhan Yesus, mau memperoleh pengampunan dosa, harus dimulai dengan apa? Pertobatan. Ini yang banyak orang tidak mengerti. Orang pikir ke gereja itu aja sudah cukup. Saudara katakan kalau gereja saja tanpa pertobatan pulang kosong lagi. Kalau pergi ke gereja tanpa mengerti bahwa kita butuh terus berubah di dalam hidup kita, maka kita akan salah dan akan kosong sampai bertahun-tahun ke gereja pun kita tidak mengerti. Saya sangat senang dengan kita semua datang saat ini. Saya serindu agar kita sering bertemu. Tetapi jangan dengan hati, oh ini hanya tradisi Paskah. Ya, tradisi Paskah. Jangan. Ya, memang sebagai orang kita harus perlu ingat akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi jangan hanya sampai di situ. Tapi harus lebih dari itu bahwa kita datang karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dan ayat yang terakhir 49, dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ya, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini Tuhan berbicara tentang Tuhan beserta kita dan Roh-Nya yang kudus dicurahkan bagi kita dan tinggal dalam kita, dan kuasa dari Roh Kudus itu akan bekerja. Murid-murid itu sebelum hari Pentakosta ya sangat lemah pada rata-ratanya. Tetapi sesudah dipenuhi Roh Kudus, mereka adalah pribadi yang berubah. Petrus yang pernah menyangkal dengan gara-gara beberapa anak wanita yang menuduh dia bahwa dia adalah teman Tuhan Yesus, menyangkal. Tapi pada waktu orang-orang yang berteriak salibkan Yesus ada di hadapan, dia berkhotbah. Dan sekali berkhotbah, 3.000 orang yang dulu memusuhi Yesus, banyak yang datang untuk menerima Yesus. Luar biasa. Kenapa? Karena kuasa. Dan saudara-saudara, jangan kira bahwa kita dapat bergerak melayani dengan kekuatan kita sendiri. Kita terbatas. Ya, kita terbatas. Saya kenal Frederick karena dia cucunya Ibu Ruth, jadi tahu. Oh, cucu aja sudah begitu besar. Ya, jangan heran saudara-saudara. Itu Ibu Ruth punya cici yang paling nomor 3 di keluarga.
Ingat Ibu Ruth nomor 14, mereka nomor 3. Jadi mamanya Fredrik sudah lahir, dia belum lahir. Jadi waktu Ibu Ruth lahir, mamanya Fredrik panggil anti langsung. Sampai sekarang ini ya. Jadi untuk mengerti, dia gagap bicara. Takut. Ya, tapi pada waktu Roh Kudus bekerja di dalam hidup, dia tidak pernah berhenti berbicara mengenai Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi setiap hari jangan pikir kita bisa berjalan sendiri. Kita tidak kuat. Di firman Tuhan katakan, Roh yang menghidupkan Kristus, membangkitkan Kristus itu, dia juga dapat memberikan kita kuasa dan kekuatan dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami rindu agar Engkau terus membawa kami kepada pengertian surgawi yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi dari orang-orang yang tertutup matanya. Hari ini hamba berdoa agar hamba-Mu dan seluruh hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu, bahwa kami ini sudah ada di dalam Yesus Kristus dan terus kami dibukakan rahasia-rahasia surgawi. Mari Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya setiap dari kami sadar bahwa kami dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Karena di dalam saksi itu ada kuasa pengertian yang akan mengalir melalui hidup kami. Dan kami bisa ambil bagian dalam kerjaan rencana kekal-Mu selama-lamanya. Kami juga mengucap syukur bahwa kami tidak sendiri. Bahwa Roh-Mu menyertai kami. Siapa yang hari ini rindu katakan, Tuhan, tanpa Engkau saya lemah. Pencobaan saja beberapa kali saya akan sudah mau rasa give up. Tetapi hari ini karena firman Tuhan katakan bahwa Ia tidak tinggalkan kami sendiri. Tapi Ia akan menguatkan, menyertai kami. Memberikan pengertian, memberikan pertolongan dan semuanya. Siapa yang katakan sama-sama, Tuhan saya butuh pimpinan tuntunan-Mu. Karena saya tidak mungkin bisa menang tanpa Engkau. Katakan dan sama-sama kita taruh tangan di dada. Biarlah Roh Kudus membuka hatimu yang terdalam. Roh Kudus, hamba-Mu berdoa. Hamba-Mu berdoa satu persatu. Agar kami semua di sini Tuhan tidak melayani Engkau dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mengikuti Engkau dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi penyertaan-Mu, kehadiran-Mu, kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami dan di antara kami. Tuhan, urapi tempat kami ini. Kami akan hidup untuk menjadi saksi-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you.